Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Semoga teman-teman semua dalam keadaan yang sehat selalu. Untuk pertemuan kali ini kembali lagi dengan saya di mata pelajaran sistem kelistrikan pada sepeda motor. Tuh, untuk pertemuan pertama kita akan bahas tentang sistem pengapian pada sepeda motor, teman-teman. Jadi langsung aja kita ke materi ya. Untuk yang akan kita bahas itu ada yang pertama, itu jenis sistem pengapian berdasarkan sumber tenaganya. Untuk yang pertama itu ada sumber pengapian dari baterai, itu juga dibagi menjadi beberapa eh, jenis ya. Untuk yang pertama itu ada pengapian baterai dengan platina, yang kedua pengapian semi transistor dengan platina, yang ketiga pengapian full transistor tanpa platina, dan yang keempat pengapian DC-CDI. Selanjutnya sumber tenaga dari magneto atau magnet. Gitu. Yang pertama ada pengapian magneto dengan platina, yang kedua pengapian AC dengan platina, yang ketiga pengapian CDI tanpa platina. Jadi pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pengapian jenis DC-CDI, teman-teman. Jadi pada tipe DC-CDI ini arus dari baterai disimpan di dalam kondensor. Keuntungannya adalah percikan api pada busi dapat stabil karena diberikan tegangan yang stabil selama pengapian meskipun pada putaran mesin rendah. Jadi nggak berpengaruh gitu, baik di putaran rendah ataupun putaran tinggi itu tetap stabil, teman-teman. Terus yang ketiga, tidak seperti pada AC-CDI, di DC-CDI tidak memiliki source coil, teman-teman. Nah, terus digunakan booster sirkuit untuk meningkatkan voltase dari baterai, teman-teman. Ini ada contoh rangkaian dari pengapian ini yang AC-CDI. AC-CDI ya teman-teman, ini karena sumbernya dari coil atau dari spool gitu. Untuk selanjutnya ada prinsip kerja dari DC-CDI. Ini ada rangkaiannya teman-teman ya. Ini bisa dilihat, ini adalah baterai ya teman-teman. Ini ada simbol dari baterai, kunci kontak. Ini ada unit CDI, spool dan coil. Ini ada coilnya teman-teman. Jadi lanjut untuk prinsip kerjanya, arus DC dari baterai dinaikkan tegangan oleh booster dan disimpan di dalam kondensor ini. Jadi arus dari baterai itu masuk ke unit CDI akan terlebih dahulu yaitu kunci kontak. Ketika kunci kontak on itu ada arus yang masuk ke dalam booster, teman-teman. Terus dinaikkan tegangannya. Nah, lanjut tidak ada arus mengalir dari A ke K gitu teman-teman. Ini karena uh, sinyal pengapian mengalir dari booster ke resistor antara G dan K. Jadi yang pertama itu ketika kunci kontak di on kan itu booster akan menyimpan tegangan, teman-teman. Jadi belum ada hubungan antara di terminal A dan terminal K. Terus lanjut, fungsi switch pada tristor menyebabkan tersambungnya A ke K. Jadi ntar kalau ada sinyal itu akan menyambungkan switch di tristor ini yang akan menjadikan tegangan itu akan masuk dari A menuju ke K, teman-teman. Terus listrik yang tersimpan di dalam kondensor mengalir ke primary coil. Nah, ini ke sini ke coil, ke primary coil. Terus arus yang diinduksi menjadi tegangan tinggi oleh secondary coil menyebabkan percikan api di busi. Jadi untuk menekan tekanan itu kita perlu secondary coil, teman-teman. Terus lanjut kita ke fungsi dasar dari komponen pengapian DC-CDI, teman-teman. Yang pertama itu ada spool dan pulser. Spool atau coil, teman-teman, itu menghasilkan arus listrik untuk pengisian pada baterai yang diteruskan untuk pengisian kondensor di dalam unit CDI. Jadi
pulser ini berfungsi untuk membangkitkan listrik gitu teman-teman. Jadi kalau nggak ada pulser itu nggak ada eh, listrik yang bisa dibangkitkan teman-teman. Untuk pulser tersendiri ini ada contoh pulsernya teman-teman. Jadi pulser itu fungsinya untuk mengirimkan sinyal listrik untuk memutus atau mengisi arus di dalam kondensor pada unit CDI teman-teman. Jadi pulser itu fungsinya untuk memutus dan menghubungkan arus gitu teman-teman, bisa dibilang begitu, untuk mengirim sinyal ke unit CDI. Selanjutnya ada magnet. Magnet yang berputar menyebabkan pulsar dan coil pengisian dapat membangkitkan listrik teman-teman. Jadi ini ada komponen magnet itu nggak bisa dipisahkan dari ini apa tadi, dari coil gitu teman-teman. Jadi kalau ada coil tapi nggak pakai magnet ya percuma aja gitu teman-teman. Jadi posisinya magnet flywheel ini dipasang di ujung crankshaft teman-teman. Untuk selanjutnya ada baterai. Jadi fungsi baterai itu untuk menyimpan arus listrik yang dihasilkan oleh spool pengisian dan akan membagikan ke seluruh komponen kelistrikan pada sepeda motor, khususnya itu di komponen pengapian teman-teman. Untuk selanjutnya itu ada unit CTI. Jadi CTI itu singkatannya di kapasitor discharge ignition. Ini fungsinya untuk menampung persediaan arus listrik untuk lilitan primer di dalam koil pengapian dan juga untuk mengatur waktu percikan api di busi. Jadi bisa dibilang CTI itu sebagai otak dari sistem pengapian teman-teman. Nah, selanjutnya ada ignition coil, berfungsi untuk menaikkan tegangan dari ZI. Tadi udah dijelasin juga kalau di ignition coil itu ada kumparan primer dan sekunder teman-teman. Nah yang terakhir itu ada busi. Ini fungsinya untuk memercikan bunga api pada ruang bakar gitu teman-teman. Jadi pada akhir langkah pengapian atau dibilang begitu, bisa dibilang begitu. Jadi untuk langkah terakhir itu dilakukan oleh busi teman-teman. Ketika busi sudah memercik pasti itu sudah terjadi pembakaran gitu teman-teman. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Oh iya, Mbak, ada pertanyaan nanti atau ada yang belum jelas teman-teman, mungkin bisa ditanyakan nanti di kolom komentar di Classroom gitu teman-teman. Kalau ada pertanyaan atau kurang jelas gitu bisa ditanyakan aja ya nanti di kolom Classroom. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.